Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Ramadan. Jadi kali ini saya akan membuat video terkait bagaimana penanganan fisioterapi dalam kasus golfers elbow. Jadi dalam kasus ini saya akan menjelaskan penanganan fisioterapi menggunakan charts pada pasien yang disuspek itu golfers elbow, khusus kondisi pasien ini dia cedera akibat olahraga. Selamat malam Pak, perkenalkan saya Mufidah, fisioterapis. Jadi Pak dengan Bapak siapa? Saya Zaki ya. 20 tahun. 20 tahun, oke. Apa keluhan tak supaya datang ke sini Pak? Jadi kurasa di siku tangan ke bagian dalam, ke bagian sini. Oh, bagian situ. Iya. Nyeri sekali. Kalau boleh tahu Pak, sejak kapan itu mulai kita rasa nyeri? Itu mulai rasa nyeri 3 minggu yang lalu, cuman tidak terlalu parah jadi ketahan-tahan. Ini baru masuk-masuk. 3 minggu yang lalu. Iya. Kalau boleh tahu sudah dilakukan apa di situ, kegiatan apa? Itu kalau nggak salah lagi latihan golf karena persiapan turnamen berarti. Siapan turnamen atlet ya Pak? Iya. Oke. Sekarang itu kalau angkat barang sakit sekali. Iya, kalau dulu waktu 3 minggu yang lalu tidak terlalu kentara aja sakitnya, cuman baru minggu-minggu ini sakit sekali kalau mengangkat barang. Bagian sini bisa aja Pak? Sampai kena juga ini rasa sakitnya di pergelangan tanganku. Oh, kalau boleh tahu sudah mikir ke dokter? Sudah, cuman dikonsultasikan untuk pergi ke fisioterapi. Oh, oke. Jadi selanjutnya itu pemeriksaan asimetris. Yang pertama itu ada pemeriksaan umum. Jadi pemeriksaannya itu pertama kita melihat kesadaran dari pasien. Jadi pasien itu tampak normal dan dapat mengikuti arahan dari fisioterapis. Selanjutnya itu untuk tekanan darahnya itu dia sebanyak 120/80. Denyut nadinya itu 70 kali per menit. Kemudian untuk pernapasannya itu dia 18 kali per menit. Jadi Pak sekarang periksa dulu tekanan darah tadi. Oh iya Pak, jadi tekanan darah itu normal Ci 120/80. Coba balik ke menghadap sakit. Bernapas biasa lagi. Biasa saja. Selanjutnya itu pemeriksaan observasi. Yang pertama itu ada statis. Jadi tampak bahunya itu simetris dan terus selanjutnya itu untuk dinamisnya. Jadi pasien itu menderita sakit saat menggerakkan tangannya dengan sedikit meringis. Kemudian untuk tes orientasinya itu kita arahkan pasien untuk mengambil benda di depannya menggunakan tangan yang sakit. Dan hasilnya itu pasien mampu, namun tampak terasa nyeri. Untuk palpasinya itu yang pertama untuk indikasi udem itu tidak ada. Nah, suhunya itu normal pada siku bagian kiri. Kemudian tendernessnya itu terdapat nyeri tekan pada daerah siku kiri pada bagian dalam, khususnya bagian musculus flexor carpi radialis dan musculus pronator teres. Terus untuk kontur kulitnya itu dia normal. Selanjutnya itu kita beralih ke PFGD. Nah, yang pertama itu kita melihat dari
elbow joint-nya. Jadi kita melihat kemampuan pasien untuk menggerakkan secara aktif, pasif, dan TIMT. Jadi pada elbow joint untuk fleksinya itu untuk aktifnya itu saya seperti ini, dan tangan saya itu sakit dari ini terus ke belakang ini sudah dari ini. Dengan konsentrasi ya. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan PFGD untuk bagian elbow dan wrist-nya, disimpulkan bahwa untuk gerakan aktif movement-nya itu untuk fleksi dan pronasi itu dia hanya setengah ROM dan disertai nyeri. Selebihnya itu dia full ROM, dan untuk TIMT-nya itu dia semuanya mampu. Jadi untuk restriktifnya itu ROM-nya itu terdapat limitasi fleksi elbow. Untuk ADL-nya itu pasien sulit untuk menggenggam dan mengangkat benda. Untuk pekerjaannya itu semenjak sakit itu pasien kesulitan untuk mengikuti latihan, khususnya untuk sekarang latihan turnamen. Dan untuk rekreasinya itu pasien sulit untuk melakukan hobinya. Untuk tissue impairment dan psikogen prediktifnya itu terdapat untuk muskulotendinogennya itu terdapat tightness pada musculus flexor carpi radialis dan pronator teres.
Untuk osteotrogennya itu tidak ada, dan neurogennya juga tidak ada, dan fisikogennya juga tidak ada. Nah, selanjutnya itu kita beralih ke specific test dan measurement. Yang pertama itu adalah tes FAST. Jadi kita melihat tingkatan nyeri yang dirasakan dari pasien. Jadi Pak, sekarang ini ada alat namanya FAST. Jadi di sini saya mau dengar saya mau ukur berapa kita rasa nyeri di tangan tak itu di siku tak. Jadi hasil yang didapatkan itu pasien untuk nyeri tekannya itu sebanyak 6. Terus untuk statisnya itu dia tidak ada, tidak terasa nyeri. Kemudian untuk dinamisnya itu dia sebanyak 5 atau nyeri sedang. Ini kita geser. Oke. Terus kalau misalnya kalau angkat barang itu sampai mana kita rasa sakitnya. Oke. Kalau diam, kalau misalnya begitu saja, kalau dalam keadaan seperti ini Pak diam tidak bergerak sampai mana. Jadi Golfer test ini kita untuk melihat adanya nyeri pada epicondylus medial pasien. Hasilnya kemudian kita balik ke nyeri spesifik dan tidak ada kelainan. Pertama itu ada positif mengalami golfer's elbow. Kemudian kita selanjutnya berpindah ke tes valgus stress test. Valgus stress test ini untuk menilai integritas ligamen kolateral dari elbow. Untuk tes terakhir itu Tinel test. Jadi Tinel test ini tujuannya untuk mengidentifikasi kompresi neuropati nervus ulnaris di elbow. Selanjutnya kita beralih ke diagnosa fisioterapi. Jadi untuk diagnosanya itu adanya gangguan aktivitas fungsional pada siku berupa nyeri, yaitu golfer's elbow sinistra 3 minggu yang lalu. Untuk problem fisioterapi yang primer itu dia terasa nyeri. Untuk sekundernya itu terdapat tightness, dan kompleksnya itu gangguan ADL self-care. Selanjutnya kita beralih ke program fisioterapi. Yang pertama itu kita dapat untuk problem pertama itu nyerinya, kita dapat memberikan modalitas US. Pemberian ultrasound. Jadi ultrasound ini untuk memperbaiki jaringan yang ada di sakit bagian sini. Di sini ada saya kasihkan hijau. Bu nanti ini akan beberapa menit. Jadi kalau merasa agak kurang nyaman bilang ya. Sama Kak. Tidak terlalu terasa sekali gini rasanya atau bagaimana? Kemudian kita lanjut dengan exercise terapi. Yang pertama itu ada stretching exercise. Untuk dosisnya itu dapat kita lihat sendiri. Stretching. Jadi coba bisa kita lakukan seperti ini. Kita angkat ke depan. Kaki ini.
terus baru kasih tarik. Nah, kita pelan-pelan saja dulu sampai bisa. Tahan selama 30 detik. Nah, sudah. Terus ulangi lagi. Tarik. Oke, ini sudah. Ini dilakukan 3 kali, 3 kali pengulang sama 30 detik. Terus kalau di sini saya ada barang, jadi kita latih sini supaya bagaimana tangan di bapak itu bisa koordinasi sama bisa tiup kasih begini sama begini, oke? Kalau mungkin di rumah tak ada palu bisa jadikan, coba kita pakai ini. Jadi ini yang sisi beratnya, oke? Kita coba ke arah begini, latihan, oke? Terus balik lagi. Nah, oke. Ini kita juga ulangi selama 3 kali. Nah, khusus untuk stretching ini kita dapat melakukan 2, itu dengan menggerakkan tangan. Kemudian kita dapat memberikan berupa alat seperti palu dengan memiliki satu beban yang lebih berat daripada sisi satunya. Di sini saya menggunakan benda botol, di mana botol itu memiliki beban yang sebelah kiri, sisi sebelahnya yang lebih berat. Kemudian selanjutnya strengthening. Untuk dosisnya itu bisa dilihat pada tabel. Coba bawa tangan saya gerak ke atas lagi, sekuat ya, bisa kaki bisa gitu. Oke, udah kemas. Lalu belakang tak, dia lemas, terus bapak bawa ke arah begini, tapi lawan arah tangan saya. Oke, lemas. Bawa arah gini sambil lawan tangan saya. Oke, lemas. Bawa bapak begini sambil lawan tangan saya. Lemas. Bawa bapak begini sambil lawan arah tangan saya. Oke, lemas. Bawa dalam sambil lawan tangan saya. Oke, lemas. Bawa keluar. Oke, lemas. Jadi bapak bisa lakukan gerakan tadi yang saya arahkan itu di rumah sebanyak 3 kali pengulangan selama 5 menit. Oke. Nah, selanjutnya itu evaluasi. Jadi melihat dari problem nyerinya itu menggunakan parameter FAS. Jadi sebelumnya itu nyeri diamnya itu 0, setelah dilakukan fisioterapi itu tetap. Kemudian sebelumnya itu untuk nyeri tekannya itu sebelumnya itu nilainya 6, setelah pemberian tindakan fisioterapis itu nyerinya berkurang menjadi 4. Kemudian nyeri geraknya tadi itu sebelumnya nilainya itu 5. Kemudian setelah dilakukan tindakan fisioterapi itu nyerinya menurun menjadi 3. Nah, selanjutnya itu dokumentasi. Jadi selama proses pemeriksaan dan penanganan fisioterapi, semua yang dilakukan selama proses fisioterapis itu menjadi bentuk bahan didokumentasikan sebagai bahan dari evaluasi untuk hasil dari pemeriksaan fisioterapis tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu kemitraannya itu kita berkemitra dengan apoteker dan juga pelatih, di mana dalam kasus ini pasiennya ini kita harus memantau keadaan dari pasien ini melalui pelatihnya, karena pasien adalah sosok atlet di mana dia harus melihat kondisi dari tubuhnya, fit tubuhnya untuk mencapai kondisi fit seperti sebelum mendapati rasa nyeri ini. Nah, untuk home programnya itu kita dapat mengedukasi pasien untuk selalu melakukan exercise ringan seperti
berjalan, seperti membuka pintu, seperti menyapu dan lain-lain. Dan juga kita untuk mengedukasi pasien untuk selalu stretching, self stretching seperti yang dicontohkan tadi pada saat pemberian modalitas. Bisa stretching dengan seperti tadi yang tangan ditarik, dan juga bisa stretching menggunakan alat seperti contohnya tadi pakai botol, di mana satu sisi itu bebannya lebih berat dibandingkan sisi yang satunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.